Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Tahira, PP 19108430. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen penguji, dan Bapak dosen pembimbing telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah. Pada bab 1, pendahuluan yaitu yang dilatar belakangi oleh desentralisasi fiskal adalah bentuk pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan pemerintah daerahnya secara mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dari berbagai komponen. Selanjutnya adalah anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Padang. Presentasinya mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021. Selanjutnya adalah pajak air tanah merupakan salah satu dari 3 jenis pajak yang tergolong ke dalam pajak yang dipungut dan ditetapkan oleh wali kota atau disebut dengan official assessment system. Secara normatif, terminologi pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak air tanah, tujuannya untuk mengatur pengenaan pajak terhadap pengguna air tanah di wilayah tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak air tanah. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan dari pajak air tanah mencapai 3,4 miliar dan melebihi target yang dibebankan, yakni 3 miliar. Kenaikan pajak air tanah disebabkan oleh naiknya harga air baku sesuai dengan ketetapan Peraturan Gubernur atau Pergub Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017, di mana kenaikannya sekitar 20%. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak air tanah dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang mana target dan realisasi penerimaan pajak air tanah mengalami kenaikan secara signifikan. Realisasi penerimaan pajak air tanah dapat dikatakan naik 3 kali lipat dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu dari 1,64 miliar pada tahun 2021 menaik menjadi 3,462 miliar pada tahun 2022, yang melebihi target yang telah dibebankan pada Bapenda Kota Padang. Selanjutnya adalah realisasi penerimaan pajak air tanah dari bulan Januari sampai Mei berjumlah 1,232 juta belum mencapai target yang dibebankan kepada Bapenda, di mana target realisasi pajak air tanah pada tahun 2003 sebesar 5 miliar. Masih ada wajib pajak yang belum menggunakan meteran untuk melihat berapa banyak air yang telah dipakai untuk kebutuhan usahanya. Seharusnya perusahaan yang berpotensi besar dalam penggunaan air tanah harus dipasangkan meteran yang diawasi oleh petugas Bapenda Kota Padang yang turun ke lapangan. Implementasi kebijakan perlu berkoordinasi dari organisasi lain untuk mencapai keberhasilan adanya kerjasama antar organisasi tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah masih ada masalah sebagaimana yang terjadi di lapangan. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak air tanah. Hal ini terjadi karena harga air baku mahal. Kebijakan ini menuai polemik dan juga gelombang protes dari sejumlah wajib pajak di Kota Padang, terutama pelaku bisnis hotel yang mengaku bahwa memanfaatkan sumber air bawah tanah. Para pelaku bisnis hotel dan restoran tersebut mengaku tidak mengerti bahwa proses penentuan harga hingga ditentukannya keputusan bahwa harga air baku HEB dinaikkan persentasenya sangat tinggi, yaitu 20%. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pajak air tanah di Kota Padang masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air tanah dan kewajiban membayar pajak, sehingga terjadinya penuntukan dan pembayaran pajak. Cara mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya yang komprehensif dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Hal ini
meliputi sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan air tanah, pengembangan sistem pengukuran yang akurat, serta peningkatan kapasitas petugas yang bertugas dalam pengawasan dan pemungutan pajak. Selanjutnya adalah variabel yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2020 tentang pajak air tanah. Menurut teori Van Metten dan Van Horn, terdapat 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan serta sikap bagian pelaksana. Alasan saya memilih lokus penelitian adalah sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan juga ibu kota Sumatera Barat. Tentunya Kota Padang menjadi salah satu pusat industri yang cukup menarik minat para investor. Banyaknya pusat industri yang berkembang di Kota Padang membuat pemanfaatan air tanah dan juga tanam semakin meningkat. Dengan peningkatan industri ini, tentunya jumlah pembayaran pajak air tanah juga meningkat, serta terjadinya peningkatan PAD. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2020 tentang pajak air tanah. Yang kedua adalah tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2020 tentang pajak air tanah. Manfaat penelitian secara teoritis. Implementasi pajak air tanah juga dapat memberi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara keseluruhan. Hasil penelitian digunakan untuk bahan acuan dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi untuk meningkatkan pengetahuan baru sesuai sebuah kebijakan publik, terutama implementasi kebijakan. Secara praktis, bagi peneliti sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama perkuliahan dan dapat memperkaya kajian tentang administrasi publik. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masukan bagi instansi terkait berupa saran yang dapat digunakan sebagai bahan acuan wawasan serta masukan dalam melakukan pengajian-kajian kebijakan publik. Bagi pihak lain agar dapat mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2020 tentang pajak air tanah. Bab 2 peninjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Yang pertama adalah M. Nizor dan kawan-kawan yang pada tahun 2013 yang berjudul implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Tegal, pajak peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah. Yang kedua adalah Desi Faranika dan teman-teman tahun 2017 yang berjudul implementasi peraturan daerah Kota Semarang nomor 8 tahun 2011 tentang pajak air tanah telaah pasal 5 ayat 5. Yang ketiga adalah Tenia Putri tahun 2019 yang berjudul implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Kota Padang. Yang keempat adalah Inaya Andreas Baringin P tahun 2020 tentang analisis implementasi kebijakan air tanah di Kota Bekasi. Yang kelima adalah Gabriela dan kawan-kawan tahun 2018 tentang implementasi proses pemungutan kontribusi penerimaan pajak air tanah di Kota Minahasa Selatan. Teori yang saya pakai adalah teori implementasi menurut Donald Van Meter dan Kan Van Horn. Yang pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga komunikasi antar organisasi, yang keempat karakteristik agen pelaksana, yang kelima kondisi sosial dan ekonomi dan politik, yang keenam adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Skema pemikiran. Yang pertama adalah kebijakan pajak air tanah dalam peraturan daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2020 tentang pajak air tanah yang dituruni oleh implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2020 tentang pajak air tanah yang dituruni oleh teori Donald S. Van Meter dan Charles F. Van Horn. Yang pertama adalah ukuran dan tujuan penelitian, yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah komunikasi antar organisasi, yang keempat karakteristik kaget pelaksana, yang kelima kondisi sosial ekonomi dan politik, yang keenam adalah sikap para pelaksana. Dituruni oleh hasil penelitian. Definisi konsep. Yang kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memperkenalkan pada tujuan tertentu guna menangani masalah publik demi kepentingan umum. Implementasi kebijakan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta, baik bersifat individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak air tanah adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak adalah orang yang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan. Definisi operasional. Variabel yang pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang diindikatori oleh jelas dan terukur. Yang cara mengukurnya adalah kebijakan pajak air tanah di Kota Padang harus benar-benar jelas dan terukur sehingga mudah dimuati implementer sehingga dapat dijalankan dengan baik. Indikator yang kedua adalah keadilan. Cara mengukurnya adalah keadilan dalam kebijakan antara implementer maupun stakeholders dapat memperlakukan aturan yang sama terhadap setiap wajib pajak di Kota Padang. Yang variabel kedua adalah sumber daya. Yang indikator pertama adalah sumber daya manusia. Cara mengukurnya adalah pegawai yang bekerja di Bapenda memahami tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing. Bapenda memiliki jumlah pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan dengan memiliki pengalaman kerja. Indikator yang kedua adalah sumber daya non manusia. Cara mengukurnya adalah tersedianya jumlah anggaran yang diberikan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh Bapenda Kota Padang. Tersedianya sarana prasarana penunjang proses kebijakan Bapenda oleh pemerintah Kota Padang. Variabel yang ketiga adalah komunikasi antar organisasi. Indikator yang pertama adalah komunikasi. Cara mengukurnya adalah kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan maupun antara pegawai di Bapenda Kota Padang guna mencapai 7% keberhasilan kebijakan. Indikator yang kedua adalah koordinasi. Cara mengukurnya adalah hubungan kerjasama antara Bapenda dengan berbagai lembaga lainnya menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Padang. Variabel yang keempat adalah karakteristik agen pelaksana. Yang pertama adalah struktur birokrasi. Cara mengukurnya adalah terapnya SOP dalam menjalankan kebijakan di Bapenda. Indikator yang kedua adalah norma-norma, yaitu nilai-nilai yang berlaku di Bapenda Kota Padang dalam melaksanakan kebijakan implementasi pajak air tanah di Kota Padang. Indikator yang ketiga adalah pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Cara mengukurnya adalah pola kepemimpinan dan hubungan kerjasama di Bapenda dalam mengimplementasikan pajak air tanah terjalin dengan baik. Variabel yang kelima adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Indikator yang pertama adalah kondisi sosial. Cara mengukurnya adalah tanggapan masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pajak tanah di Kota Padang. Kondisi ekonomi. Cara mengukurnya adalah sumber anggaran dapat berpengaruh dalam menjalankan kebijakan pajak air tanah di Kota Padang. Yang ketiga adalah indikator kondisi politik. Cara mengukurnya adalah elit politik dalam menjalankan implementasi pajak air tanah di Kota Padang. Yang keenam adalah variabelnya sikap para pelaksana. Yang indikator yang pertama adalah respon implementer. Cara mengukurnya adalah semua unsur di Bapenda Kota Padang menerima dan bertanggung jawab dalam keberhasilan kebijakan. Yang kedua adalah misi. Cara mengukurnya adalah semua unsur di Bapenda Kota Padang memahami tentang kebijakan pajak tanah di Kota Padang. Ketiga adalah intensitas di posisi implementer. Cara mengukurnya adalah adanya reaksi dan menerima kebijakan pengawasan dan pemahaman pajak tanah di Kota Padang. Bab ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi. Yang ketiga adalah teknik pemilihan informan, yaitu menggunakan teknik persuasive sampling. Yang keempat adalah peranan peneliti, yaitu sebagai human tools, yaitu bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstraksikan data kualitatif. Yang kelima adalah proses penelitian, yaitu merumuskan masalah peneliti, mengumpulkan data melalui wawancara, melakukan observasi, serta studi dokumentasi. Yang keenam adalah unit analisis, yaitu badan Bapenda dan wajib pajak. Yang ketujuh adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah reproduksi data, yang ketiga penyajian data, dan keempat penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang ke-8 adalah teknik penghapusan data, yaitu triangulasi sumber. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang proposal saya. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.